Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara, ruang untuk membahas perjalanan kehidupan, nilai-nilai kebijaksanaan, budaya, dan harapan tentang masa depan Nusantara. Sahabat Satu Nusantara, pernahkah kita membayangkan seseorang yang benar-benar merdeka? Bukan hanya merdeka dari penjajahan, bukan hanya merdeka dari tekanan orang lain, tetapi merdeka di dalam pikirannya, merdeka di dalam hatinya, dan merdeka dalam menentukan jalan hidupnya. Dalam berbagai kisah dan tafsir budaya Jawa, sosok Satrio Piningit sering digambarkan sebagai seseorang yang tidak mudah dikuasai oleh keadaan. Ia tidak hidup untuk mengejar pengakuan, ia tidak bergantung pada tepuk tangan, dan yang paling penting, ia memiliki jiwa yang merdeka. Lalu, apa sebenarnya arti jiwa yang merdeka? Dan mengapa jiwa yang merdeka begitu penting bagi sosok yang digambarkan sebagai seorang pemimpin? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita sama-sama subscribe channel Satu Nusantara. Sahabat Satu Nusantara, ketika mendengar kata merdeka, sebagian orang mungkin berpikir bahwa merdeka berarti bebas melakukan apapun. Padahal tidak demikian. Merdeka bukan berarti hidup tanpa aturan. Merdeka bukan berarti tidak peduli kepada orang lain. Dan merdeka bukan berarti menolak nasihat. Jiwa yang merdeka justru berarti seseorang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ia tidak menjadi budak hawa nafsunya, tidak menjadi budak kemarahan, tidak menjadi budak keserakahan, tidak menjadi budak pujian, dan tidak menjadi budak ketakutan. Seseorang bisa saja memiliki kekayaan yang sangat besar, tetapi kalau setiap keputusannya hanya didasarkan pada keinginan mendapatkan pujian, sebenarnya ia belum tentu merdeka. Seseorang bisa saja memiliki jabatan tinggi, tapi kalau ia selalu takut kehilangan jabatan tersebut sampai mengorbankan prinsipnya, ia juga belum tentu merdeka. Karena kemerdekaan yang paling sulit bukanlah kemerdekaan tubuh, melainkan kemerdekaan jiwa. Dalam gambaran simbolik tentang Satrio Piningit, terdapat satu karakter yang menarik. Ia tidak mudah dikendalikan, bukan karena keras kepala, tetapi karena ia memiliki prinsip. Ketika orang lain mengatakan ikuti saja arus, ia mampu bertanya, apakah arus ini adalah sebuah kebenaran? Ketika banyak orang mengejar sesuatu, ia mampu berhenti sejenak dan berpikir apakah ini memang yang saya butuhkan. Inilah salah satu bentuk dari kemerdekaan jiwa. Tidak semua yang ramai harus diikuti, tidak semua yang populer harus dipercaya, dan tidak semua yang banyak dilakukan orang berarti selalu benar. Orang yang memiliki jiwa merdeka berani berpikir, berani mempertimbangkan, berani berkata tidak. Namun, pada saat yang sama, ia juga berani mengakui ketika dirinya salah. Karena kemerdekaan bukan berarti merasa paling benar. Merdeka berarti mampu berpikir tanpa kehilangan kebijaksanaan. Sahabat Satu Nusantara, ada manusia yang kehidupannya digerakkan oleh pujian. Ketika dipuji, ia bahagia. Ketika dikritik, ia marah. Ketika ia tidak diperhatikan, ia merasa kehilangan sesuatu. Padahal, kalau kita bergantung pada penilaian manusia, maka kehidupan kita sebenarnya masih berada di tangan orang lain. Jiwa yang merdeka tidak seperti itu. Ia tidak menolak pujian, tetapi ia tidak hidup untuk mendapatkannya. Ia tidak takut dikritik, karena kritik bisa menjadi bahan untuk memperbaiki diri. Dalam konteks simbolis tentang Satrio Piningit, karakter seperti ini menjadi sangat penting. Sosok yang membawa perubahan tidak mungkin terus-menerus mencari tepuk tangan, sebab perubahan seringkali tidak langsung disukai. Kadang keputusan yang benar justru terasa berat.
Kadang jalan yang benar justru lebih sepi, dan kadang orang memilih kebenaran harus berjalan sendirian untuk sementara waktu. Ada satu hal menarik yang bisa kita renungkan. Jiwa yang merdeka tidak selalu membutuhkan kehidupan yang penuh kemewahan, karena seseorang yang benar-benar merdeka tidak mengukur harga dirinya hanya dari apa yang dimilikinya. Ia bisa hidup sederhana, tetapi pikirannya luas. Ia bisa tidak memiliki banyak harta, tetapi hatinya kaya raya. Ia bisa tidak dikenal banyak orang, tapi kehidupannya benar memberikan manfaat. Dalam filosofi kehidupan Nusantara, kesederhanaan seringkali justru dianggap sebagai bentuk kedalaman. Semakin orang mengenal dirinya, semakin ia memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari benda. Kekayaan bukan hanya tentang berapa banyak yang kita punya, tetapi tentang seberapa sedikit yang kita butuhkan untuk merasa cukup. Sahabat satu Nusantara, ada satu belenggu yang seringkali tidak terlihat. Namanya adalah sebuah ketakutan. Takut gagal, takut miskin, takut kehilangan, takut ditolak, takut dicemooh, takut berbeda, dan terkadang takut untuk memulai. Seseorang bisa memiliki banyak kemampuan, tetapi kalau ketakutan selalu menguasai dirinya, kemampuan tidak akan pernah berkembang. Jiwa yang merdeka bukan berarti tidak pernah takut. Orang yang merdeka tetap bisa merasa takut, tetapi ia tidak membiarkan rasa takut menentukan seluruh hidupnya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Ya, aku memang takut, tetapi aku tetap akan melangkah." Inilah keberanian yang sebenarnya, bukan tidak memiliki ketakutan, melainkan mampu berjalan meskipun ketakutan itu ada. Jika kita berbicara tentang seorang pemimpin ideal, kemerdekaan jiwa memiliki makna yang lebih dalam. Seorang pemimpin yang merdeka seharusnya tidak menjadi tawanan kepentingan pribadi. Ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan rakyat, ia harus mampu memilih kepentingan yang lebih besar. Karena jabatan bukan milik pribadi, kekuasaan bukan tujuan akhir, dan kedudukan bukan alasan untuk merasa lebih tinggi daripada masyarakat. Pemimpin sejati justru memahami bahwa semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawabnya. Dalam konteks Satrio Piningit, sebagai seorang simbol dalam budaya dan cerita masyarakat, gambaran tersebut dapat kita renungkan sebagai harapan terhadap hadirnya kepemimpinan yang memiliki integritas, pemimpin yang tidak mudah dibeli, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah ditakut-takuti, dan tidak mudah tergoda oleh kepentingan pribadi. Namun ada satu hal yang sangat penting. Jiwa merdeka bukan berarti ego yang besar. Orang yang merdeka tidak harus merasa paling pintar, tidak harus merasa paling hebat, tidak harus merendahkan orang lain. Justru semakin dalam seseorang memahami kehidupan, biasanya semakin rendah hatinya, rendah dirinya. Ia sadar bahwa dirinya tidak mengetahui semuanya. Ia mau mendengarkan, ia mau belajar, mau menerima masukan, dan mau mengakui kesalahan. Karena manusia yang merasa dirinya sudah mengetahui semuanya justru bisa menjadi tawanan dari kesombongannya sendiri. Maka kemerdekaan jiwa membutuhkan keseimbangan. Tetap teguh tetapi tidak keras, berani tetapi tidak sembrono, cerdas tetapi tidak sombong, berkuasa tapi tetap melayani. Lalu muncul pertanyaan, mengapa sosok merdeka sering tidak menonjol? Sahabat satu Nusantara, mungkin inilah bagian yang paling menarik. Mengapa dalam banyak cerita tentang sosok yang memiliki kedalaman batin, ia justru tidak selalu tampil mencolok.
Karena seseorang yang benar-benar memiliki tujuan besar tidak selalu membutuhkan perhatian besar. Ia tidak sibuk membuktikan dirinya kepada semua orang. Ia membiarkan tindakan yang berbicara. Tidak perlu banyak mengatakan, "Saya hebat," karena waktu yang akan menunjukkan kualitas seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun demikian. Ada orang yang banyak berbicara tentang perubahan, ada pula orang yang diam-diam bekerja memperbaiki kehidupannya, ada orang yang sibuk mencari pengakuan, ada pula yang fokus memberikan manfaat untuk sesama. Dan seringkali kualitas seseorang baru terlihat ketika ia menghadapi ujian. Lalu, apa hubungannya dengan kita? Apakah jiwa yang merdeka hanya untuk seorang tokoh? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Justru pesan terpentingnya dapat diterapkan oleh kita semua. Merdeka dalam berpikir, merdeka dari kebencian, merdeka dari iri hati, merdeka dari ketergantungan terhadap pengakuan, merdeka dari kebiasaan menyalahkan keadaan, dan merdeka untuk memilih menjadi manusia yang lebih baik. Jika setiap orang memiliki jiwa yang merdeka, maka masyarakat akan menjadi lebih kuat, karena rakyat yang berpikir merdeka tidak mudah diadu domba, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dibohongi, dan tidak mudah kehilangan harapan. Kemerdekaan sebuah bangsa bukan hanya tentang wilayah, tetapi juga tentang kualitas jiwa rakyatnya. Untuk generasi muda Nusantara, jangan takut menjadi berbeda ketika perbedaan itu membawa kalian kepada kebaikan. Jangan takut memulai sesuatu yang baik meski belum banyak orang yang percaya. Jangan mengukur kehidupan hanya dari pencapaian orang lain. Jangan membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Setiap manusia memiliki waktunya sendiri. Yang paling penting, jangan kehilangan diri sendiri hanya demi diterima oleh lingkungan. Belajarlah, bekerjalah, bangun kemampuan, bangun karakter, dan gunakan kebebasan yang kita miliki untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Karena generasi yang merdeka bukan generasi yang bebas tanpa arah. Generasi merdeka adalah generasi yang mampu menentukan arah hidupnya dengan penuh tanggung jawab. Sahabat satu Nusantara, mungkin kita tidak pernah tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Mungkin kita tidak tahu siapa yang akan menjadi tokoh besar di masa depan. Dan kita tidak perlu berburu-buru untuk memberikan gelar kepada seseorang sebagai Satrio Piningit. Namun, kita bisa mengambil nilai yang baik dari simbol dan kisah tersebut, bahwa seorang manusia seharusnya memiliki jiwa yang merdeka. Merdeka dari keserakahan, merdeka dari ketakutan, merdeka dari kebencian, merdeka dari kebutuhan untuk selalu dipuji, dan merdeka untuk memilih jalan kebaikan. Karena pada akhirnya, kemerdekaan terbesar bukanlah ketika kita mampu menguasai orang lain. Kemerdekaan terbesar adalah ketika kita mampu menguasai diri sendiri. Ketika hati tidak mudah diguncang, ketika pikiran tidak mudah dikendalikan, ketika prinsip tidak mudah dijual, dan ketika kekuasaan, jika suatu hari diberikan kepada kita, digunakan untuk melayani, bukan untuk memperbudak. Mungkin inilah makna yang terdalam dari Satrio Piningit yang memiliki jiwa merdeka. Bukan sekedar seseorang yang muncul dan kemudian menjadi terkenal, tetapi sebuah gambaran tentang manusia yang telah menemukan kemerdekaan di dalam dirinya sendiri. Dan mungkin Nusantara tidak hanya membutuhkan satu manusia merdeka. Nusantara membutuhkan jutaan manusia yang memiliki jiwa merdeka. Jika Anda setuju bahwa perubahan Indonesia harus dimulai dari kemerdekaan jiwa, tulis pendapat Anda di kolom komentar. Nusantara merdeka, jiwa merdeka. Jangan lupa subscribe channel Satu Nusantara.
Nyalakan lonceng notifikasi dan bagikan video ini kepada saudara-saudara kita di seluruh Nusantara. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.